Februari ini nanti kalau misalkan berarti di hari ke-8-nya itu masih keluar darah, langsung mandi dan sholat. Nah itu sampai berapa hari? Sampai kebiasaan tuhar kita. Ini kan ada haidnya, misalkan ada tuharnya, sisanya kan 23. Nah, tinggal dikurangi. Ini 25 tambah 15 berapa teman-teman? 40 kan? Nah berarti dia haid selama 1 bulan. 15 dikurangi 7 sisanya 8 kan? Nah 8 yang 7 itu ya haidnya, kemudian 8 tuhar, kemudian kan 23 hari nih, 23 kurang 8 sisa berapa? 23. Ya, 23 kurangi 8 15. Sisanya di sini Berarti 10. 10. Nah, 10-nya. berarti kan ini kan kita udah tahu ini haid ya, karena ngikut ada kita. Ini juga setelahnya berarti tuhar kita yang biasa tadi 23 hari. 8 tambah 15 itu tuhar, ya. Kemudian yang 10 ini haid lagi. Begitu sampai habis. Paham ya? Atau misalnya sampai 3 bulan, udah itu aja, dikurang-kurangin 7 23, 7 23, 7 haid 23 tuhar. 7 haid 23 tuhar. Paham? Nah, siapa yang masih bingung? Bingungnya di mana? Ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya. Berarti untuk yang haid yang 10 hari yang setelahnya 10 hari juga kan ada haidnya 7. Oh iya, berarti maaf. jadinya 7 sisanya sih. Ya harusnya bukan 10. Berarti di sini 7 kan? Ya. 7 sisanya berarti berapa? 3. Tiganya Berarti tuh. 3-nya tuh. Oh. Itu ya teman-teman, jadi tinggal dikurang-kurangi aja sama kebiasaan haid sama tuhar kita. 7 dikurangi 7 dikurangi 23, dikurangi 7 dikurangi 23 sampai habis. Nah itu kan terakhir sisa 3 hari. Ya udah, kenapa harus dipaksain sampai 23 kan? Memang darahnya sampai cuma 3 hari kok. Nah nanti kalau misalkan si perempuan ini kan dia keluar darahnya selama 40 hari. Kita udah tahu kan 40 hari ini mana darah haid, mana darah istihadah. Dari 3 hari terakhir itu kan berarti dia sudah suci ya. Dia istihadah tapi kan statusnya tuhar, suci. Nah itu mulai dihitung teman-teman. Dia udah 3 hari suci, nanti kan hari keempatnya nggak ada darah kan. Nah itu udah hari keempat dia suci. Jadi nanti itu sama teman-teman dihitung juga hari keempat, hari kelima. Barangkali ini aja. Barangkali ternyata nanti keluar lagi darah, bisa masuk ke bab yang alaiha baqiyatu Tuhan. Paham nggak? Gitu. Kalau lebih dari 15 aman ya, kita nggak perlu pusing karena udah lebih dari 15, misalkan dari yang 3 hari terakhir. Gitu. Kalau misalkan ternyata contoh nih 3 hari terakhir yang itu yang dianggap Tuhan, terus misalkan besoknya udah selesai ya nggak ada darah, itu kan hari keempat kita masa suci. Ya kan misalkan hari keempat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contoh ke-14-nya itu keluar lagi darah haid atau bukan? Bukan kan? Bukan. Karena masa sucinya belum selesai, belum sempurna. Kayak gitu aja. Masa suci itu minimalnya harus disempurnakan sampai 15 hari. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih bingung? Silakan tanyakan kalau ada yang masih bingung. Ya. Tadi kalau misalnya yang bulan pertama karena tadi dia kan belum tahu kalau dia akan istihadah atau enggak, ya itu berarti pas setelah 15 dia baru suci gitu ya. Iya. Ya baru suci. Nah, tunggu sampai maksimal haid dulu. Sampai maksimal dulu kan. Ya. Nanti kalau di bulan keduanya kalau misalnya masih kayak gitu berarti ngikut ke ada haid sama ada firmannya. Iya. Gitu kan. Iya. Jadi kaidah istihadah tuh gini teman-teman. Kalau kalian di bulan istihadah, ya alhamdulillah. Itu nanti di bulan berikutnya diberlakukan kayak gitu. Tapi kalau sebelumnya kita nggak istihadah jangan. Walaupun di luar walaupun darahnya keluar dari kebiasaan haid kita. Kayak gitu. Semuanya ya, semua surah itu kayak gitu. Jadi mengikut kepada pengalaman bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya aku istihadah nih. Bulan berikutnya kan barangkali istihadah lagi. Contoh nih, kayak kemarin teman-teman yang paling gampang aja. Yang mu'tadah mumayyizah aja ya. Misalkan yang hukum tamyiz 10 aswad, 10 ahmar. Berarti kan yang haid mana?
Yang aswad kan. Kemudian yang 10 hari ahmarnya istihadah. Dia kan keluar 20 hari darah. Kita kan tahunya ya udah hari ke-16-nya kan kita istihadah. Akhirnya kita punya hutang puasa berapa hari? 5 hari kan dari hari ke-11-nya. Fokus ya teman-teman. Iya, ulangi lagi. 10 hari aswad, 10 hari ahmar. Yang haid yang mana? Aswad. Yang istihadah? Ahmar. Berarti kita tahu kita istihadah itu di hari keberapa? 16 kan? Berarti kita punya kode puasa berapa hari? 5 hari sebelumnya kan? Nah, kenapa harus diberlakukan di bulan berikutnya? Biar nggak ada kode sholat, paham nggak? Ya, jadi biar nggak ada kode sholat nih. Contoh nih, bulan Januari kayak gitu ya, asal 10, amal 10. Nanti di bulan Februari, kalau ternyata sama kayak gitu juga, asal 10, berarti hari ke-11 kita mandi, paham nggak? Iya. Karena mengikuti pengalaman berikutnya, pengalaman sebelumnya. Tapi kalau misalkan ternyata nggak lebih dari 15 hari, terus tapi kan ternyata kita sholat, baca Quran gitu ya, nggak apa-apa, nggak dosa, karena kita ikhtiar, ya, berhati-hati. Barangkali kita istihadah lagi, gitu. Jadi dia sebenarnya tujuannya biar nggak ada kode sholat, gitu aja. Kenapa harus diberlakukan di bulan berikutnya? Gitu. Ada lagi yang masih bingung? Yang bingung yang baru datang ya? Yang majuan terlalu belakang. Sini, maju. Agak majuan biar yang itu maju teman-teman. Yang mau di sini juga nggak apa-apa. Tapi dingin. Kan barangkali ada yang bisa dipakai ya sejadah ya. Kalau sebelumnya gitu lagi, setelah itu harus di sini ada yang namanya, ini saya sembarang aja ya. Namanya Anissa. Nggak ada. Namanya Antika. Nggak ada. Namanya Lina. Nggak ada. Lani. Vira. Nggak ada. Yang namanya dari huruf K ada nggak? Karina. Nggak ada. Dari huruf M ada nggak? Siapa? Siapa? Mana Muna? Oh itu. Muna kebiasaan haidnya berapa hari? 7 kalau enggak namanya. Oh antara 7 atau 8. Oke. 7 atau 6. 7 atau 6. Tapi yang paling seringnya? 7. Terakhir kemarin haid 7 apa 6? Sekarang 7. Oke, 7 aja ya. Oke, misalkan nanti Muna bulan depan. Ini biar teman-teman makin paham ya, saya kasihkan. Muna ini dia punya kebiasaan katanya haidnya 7 ya. Nanti bulan depan itu kan keluar lagi darah nih Muna ya. Misalkan hari ke-8 itu masih keluar darahnya. Nah, kira-kira kalau udah lebih dari kebiasaan haid kamu nih ya, kan biasanya 7. Hari ke-8 masih keluar darahnya. Mandi atau enggak? Enggak. Karena masih di waktu haid dan masih di zamanul haid. Karena maksimalnya 15 hari. Ditunggu sampai 15 kan. Jangan dulu mandi atau sholat. Ternyata lebih dari 16. Contoh misalkan Muna keluar darahnya sampai darah merah terus. Sekarang kita lagi bahas goir mumaizah ya, satu warna. Merah dari awal sampai hari ke-20 itu warnanya merah ya. Berarti Muna ini termasuk mu'tadah goir mumaizah. Berarti nanti Muna baru mandinya di hari ke berapa? Hari ke 15 masih haid. Hari ke-16 ya kan? Hari ke-16 itu Muna mandi. Kemudian ya nanti di bulan berikutnya itu keluar lagi darah ya, keluar lagi darah, dan ternyata hari ke-8 masih keluar juga darahnya. Apakah mandi atau enggak? Jangan jauh. Mandi atau enggak di bulan berikutnya? Jadi bulan contoh nih, bulan Januari kamu haid ya, bulan Februari keluar lagi darah dan memang lebih hari ke-8 masih keluar lagi darahnya. Nah kemarin kan Muna nggak mandi kan? Nah bulan Februari ini mandi nggak? Pas keluar darah di hari ke-8 mandi kan? Kenapa?
karena melihat pengalaman istihadah sebelumnya, gitu kan? Karena dikurangi ada Muna yang 7 hari, kayak gitu. Ternyata nih Muna, hari ke-8 kamu mandi, sholat gitu ya, baca Quran. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12 itu berhenti, ya kan? Berarti Muna istihadah nggak? Enggak kan? Karena cuma 12 hari. Artinya sholat-sholat yang kemarin itu nggak apa-apa, nggak dosa. Karena itu bentuk ikhtiar kita. Paham ya? Kalaupun ternyata misalkan lebih dari 15, ya udah berarti aku istihadah lagi, kayak gitu. Dan aku memang statusnya yang gue mumaizah, disesuaikan dengan kebiasaan haidku, gitu kan. Contohnya misalkan 7, tuharnya yang tadi di papan tulis 23 hari, ya kan? Misalkan Muna di bulan Februari itu istihadah lagi yang 2 kalinya dan keluar darah selama 40 hari, hampir 11,5. Lemes ya. 11,5 keluar darah nonstop. Ingat ya teman-teman, ciri darah istihadah itu biasanya banyak, tidak berbau, dan istihadah yang sedang kita bahas yang ada 7 surah itu tidak ada putus-putusnya. Kalau yang kemarin dibahas hari ini keluar darah, terus sehari nggak ada darah, terus nanti ada darah lagi, dan nggak sampai 24 jam, itu bukan istihadah yang lagi kita bahas, paham ya? Karena kalau istihadah yang 7 suara ini, itu dari awal alatul, darahnya terus keluar ya. Lanjut lagi tadi, maka Muna keluarnya 40 hari. Oke? Ada Muna itu tadi 7 hari haidnya, ada tuharnya 23 hari. 23 hari. Ternyata memang lebih dari 7 hari keluar darahnya. Berarti kan hari ke-8 Muna langsung mandi kan? Karena ya udah bulan sebelumnya aku istihadah gitu. Habis itu hari ke-8 Muna mandi ya. Terus ternyata ya terus-terusan darahnya keluar. Ya udah, nanti dari hari ke-8 tuh Muna langsung ngitung. Oh, suci aku tuh 23 hari, berarti hari ke-8 tuh hari pertama sampai dikurangi ya, dikurang-kurangi terus sampai 23 hari tamam. Nanti setelah 23 hari itu dikurangi lagi haid yang 7 hari. Dikurangi lagi tadi sisanya berapa? 3 hari kan? 3 hari ya, itu sisanya berarti tuhar. Kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Ada yang masih bingung? Gimana Muna, paham? Hah? Paham? Serius? Mana yang masih bingung? Yang lagi dibahas yang 40 hari itu. 40 hari, ya misalkan Muna bulan Februari istihadah yang kedua kan? Istihadah yang pertama normal, nggak sampai tadi kan cuma 20 hari. Bulan Februari itu istihadahnya 40 hari. Bukan istihadahnya, keluar darahnya ya. Keluar darah 40 hari. Nah, karena Muna ini udah punya kebiasaan haid sama Tuhan ya teman-teman. Hukum ghairu mumayyizah itu adalah haidnya sesuai kebiasaan haid kita, istihadahnya sesuai kebiasaan Tuhan kita. Muna itu di sini contohnya 23 hari, ya kan? Nah, di situ 7-nya dikurangi kebiasaan haidmu. Kemudian itu kan ahmar sama asfar ya. Saya ya udahlah ahmar aja biar nggak bingung ya teman-teman ya. Ahmar semuanya merah. Dikurangi 7, kemudian dikurangi 23, kemudian dikurangi di situ berapa? 7 lagi, haid sisanya 3. Kan 7 23 tambah 7 tambah 3 40 tamam. Nah, itu udah tahu ya status darahnya apa saja. Gitu. Siapa yang mau jelasin lagi ke teman-temannya ke depan? Ada yang masih belum paham? Ini paling mudah loh teman-teman. Serius. Yang lainnya nih abis ini itu mutahayyirah makin sulit. Tadi kamu tanya, kalau misalkan dia tukarnya tiap bulan kan kadang nggak pasti ya. Maksudnya kadang 23, kadang 24, 25. Nah, kita tuh menentukannya itu Yang terakhir. yang terakhir. Ya. Ini sebenarnya akan dibahas. Tapi jawabannya yang terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang masih bingung? Apa hukum mu'tadawir mumaizah? Hukumnya hukum ada. Ada apa? Ada haid dan ada tuhar kita. Jadi teman-teman ya, sekarang kita udah tahu kalau misalkan darah keluar dari 15, itu darah istihadahnya belum tentu di hari ke-16 ke atas. Ya. Karena kalau kita udah punya kebiasaan kan jadinya gitu kan. Jadi 7 haid, 23 tuhar, 7 haid lagi, 3 tuhar atau istihadah kita. Jadi selang-seling kayak gitu.
Mungkin kita awalnya tahunya 15 haid gitu kan, terus sisanya 15 40 dikurangi 15, sisanya 25 kan. 25 itu semuanya istihadah, padahal tidak demikian. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, kita sebelum dilanjut nih. Yang malu-malu teman-teman, ya dalam ketika belajar itu nggak perlu malu gitu ya. La haya fil ilmi. Oke, lanjut ya. Watas butuh al-ada ilam tahtali. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai kebiasaan. Nah, yang dianggap kebiasaan itu sudah berlaku walaupun terjadi satu kali. Ya. Kebiasaan itu sudah berlaku meskipun baru terjadi satu kali. Makanya tadi ada yang bilang, ya, misalkan anak kecil, dia Januari baru haid. Februarinya haid terus istihadah, gitu kan? Ya udah, kebiasaan dia yang sekali yang bulan Januari itu udah disebut sebagai ada. Watas butuh al-ada ilam tahtalik. Nah, di sini ada itu berlaku ya ketika tidak berubah ya, tidak berubah-berubah bimarroh ya, cukup sekali kejadian. Faman hadat fi syahrin khamsata ayyam ya. Maka barang siapa yang dia itu haid di suatu bulan ya, contoh bulan Januari, misalkan haidnya dia 5 hari ya. Tumastuhidat ya, kemudian di bulan berikutnya dia istihadah. Yang kayak tadi ya, misalkan anak kecil 10 tahun, Januari dia haid 5 hari, bulan Februari ternyata lebih dari 15 dia istihadah gitu ya. Sumastuhidat ruddat ilal khamsah aw kanat adataha al-mustamirrah khamsah min kulli syahr. Ya. Nah, maka nanti ya dikembalikan ke 5 hari kebiasaan dia yang hanya baru terjadi satu kali tadi. Ya. Yaitu contoh nih, anak kecil ini keluar 20 hari darah. Dia udah punya kebiasaan kemarin 5 hari, ya kan? Maka 5-nya haid, sisanya istihadah tuh tuhar. Rudat ilal khamsa aw kanat adatuha al-mustamirrah khamsa. Atau memang katanya di sini dia ada seorang perempuan mungkin udah setahun kayak kita misalkan ya. Selama setahun itu memang mustamirrah, terus-terusan adanya 5 terus kayak gitu. Nah, ya udah berarti ya mingkul syahr, tsumma sarat sittah fi syahr, tsumma suhadat rudat ila sittah. Nah, ternyata di tahun berikutnya yang awalnya biasanya 5 terus berubah ya. Jadi 6 katanya. Maka apa? Ya, tsumma suhadat rudat ila sittah. Ternyata yang terakhir 6 hari haid bulan berikutnya dia istihadah, maka meskipun hanya terjadi satu kali dikembalikan ke yang terakhir, yaitu yang 6 hari. Paham ya? Jadi dikatakan kebiasaan di dalam ilmu haid itu bukan harus yang berulang-ulang, tapi yang terakhir kalinya berapa hari gitu ya, meskipun hanya terjadi satu kali. Oke, itu kalau misalkan ilam takhtalif ya. Jadi intinya ada itu bisa berlaku walaupun hanya satu kali. Yang kedua, wa ini ikhtalafat wa antazomat. Ketika adanya itu berbeda-beda tetapi teratur. Seperti apa berbeda-beda tapi teratur? Contoh kayak kita nih udah bertahun-tahun istihadah haid gitu kan. Misalkan ada si fulanah, dia itu kalau haid itu pasti 567. Itu namanya ikhtalafat wa antazomat. Paham? Jadi setiap 3 bulan tuh beda, tapi 3 bulan berikutnya sama lagi. Kayak gitu. Paham ya? Ikhtalafat wa antazomat itu berbeda-beda tapi teratur. Kayak 567. Misalkan Januari 5, Februari 6, Maret 7. Terus nanti April 5, Mei 6, Agustus 7. Gitu aja terus. Nah, itu namanya ikhtilafat wa antazomat. Nah, ini kalau misalkan kasusnya kayak gitu, harus apa? Lam tasbut illa bimarrataini. Harus terjadi 2 kali dulu. Kayak gitu. Kalau nggak terjadi 2 kali gimana? Ya udah, kembali lagi ke awal, yang terakhir kali. Gitu ya. Contohnya kayak gini teman-teman ya, sebelum ke kitab. Misalkan kan ini minimal harus terjadi 2 kali ya, yang 5, 6, 7, 5, 6, 7. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Maaf tadi saya bilang Agustus ya. April, Mei, Juni. Nah, 6 bulan ini itu dia kayak gitu, ikhtilafat wa antazomat. Berarti tadi sampai Juni ya. Bulan Juli dia istihadah. Jadi pas banget gitu, udah terjadi 2 kali. Bulan Juli dia istihadah dan ya misalkan istihadahnya itu sampai 3 bulan juga ya, non-stop darahnya terus keluar dia istihadah. Maka bagaimana ya cara menentukan mana darah haid,
mana darah istihadah. Disesuaikan dengan tadi 5, 6, 7. Contoh nih, bulan Juli dia keluar darah kan. Maka yang haidnya itu berarti yang berapa hari? Yang 5. 5. Sisanya itu Istihadah. Kemudian nanti di bulan berikutnya berarti jadi berapa hari haidnya? 6. Sisanya istihadah. Bulan berikutnya bulan Juli, Agustus, September dia masih keluar darah, berarti yang berlaku haidnya itu berapa hari? 7. Kayak gitu ya. Paham kan? Jadi yang dimaksud 5, 6, 7 ini mana angka yang diambil? Ya udah. Kalau misalkan darahnya terus-terusan keluar berurutan. Oh, bulan ini 5. Kalau bulan depan masih keluar 6. Kalau bulan depan masih keluar 7. Kayak gitu. Paham ya? Nah, itu harus terjadi 2 kali. Tapi kalau nggak terjadi 2 kali gimana dong gitu kan? Misalkan oke deh dia 5, 6, 7. Tapi berarti Januari, Februari, Maret. Aprilnya itu 7 lagi. Jadi kan bukan ikhtilafat wantazamat lagi ya. Maka yang diambil ya udah yang terakhir aja 7. Ya. Ya. Itu disesuaikan dengan tanggalnya juga kan? Saya kayak yang kemarin tanggal 11. Enggak. Karena kan kalendernya biasanya ada yang 31 ada yang 30 kan. Jadi patokannya hari. Hari ya. Karena bisa jadi misalkan di Januari dia istihadahnya tanggal 5 ya. Terus misalkan bulan Februari belum tentu tanggal 5 karena misalkan di bulan Januari 31, Februari 30 atau 28 kayak gitu. Jadi patokannya jumlah hari ya, bukan tanggal. Oke, lagi kaan hadar fi syahrin. Nah, ini ya dikasih contoh nih. Wa in ikhtalafat wa antazamat lam tasbut illa bimarrataini. Kaan hadat fi syahrin salah satu ayam. Nah, ini. Ada kasus perempuan ini dia biasa haid itu 3 hari katanya, ya. Summa fi syahrin, kemudian di bulan kedua itu 5 hari haidnya. Ini kita lagi bahas kebiasaan haid dia ya. 3 bulan Januari 3, ya bulan kedua 5, kemudian waktu fi syahrin sabah. Ya, bulan ketiganya 7. Berarti 3, 5, 7. Summa salasa, summa khamsah, summa sabah. Jadi di bulan keempat 5, 6 kayak gitu. 3, 5, 7, 3, 5, 7 kayak gitu ya. Udah 2 kali. Udah 2 kali terjadi. Summa stuhidat fi sabi. Kemudian di bulan ke-7 itu dia istihadah. Jadi 6 bulan sebelumnya ya dia haid biasa, ya kan? Di bulan ke-7 dia ternyata istihadah nih, ya. Fataruddu li salasa summa khamsah summa sab'ah. Ya, maka dikembalikan ya mana haid dia itu sesuai dengan haid dia yang pertama tadi 3 dulu. Terus nanti kalau bulan berikutnya masih haid berarti ke 5, bulan berikutnya masih istihadah berarti ke 7. Sisanya istihadah. Li'an ta'aqabal aqdar al-mukhtalifah qad sara 'adatan laha. Katanya kebiasaan haidnya itu berbeda-beda dan itu bisa menjadi adah bagi dia ketika dia istihadah. Ya. Oke, ada yang masih dibingungkan? Lanjut ya. Fa'ilam tatakarror. Nah, kalau misalkan tidak berulang. Kalau tadi kan berulang ya? 3, 5, 7, 3, 5, 7. Nah, ini kalau tidak berulang gimana? Bi'an ya ustuhidat fi rabi'ah. Ya, misalkan dia di bulan keempat udah istihadah padahal tadi berarti baru sekali kan? 3, 5, 7 udah. Berarti terakhir 7 hari. Nah, di bulan keempat dia udah istihadah nih. Ruddat li sab'ah in alimatha. Maka dikembalikan ke hari yang 7 hari itu ya. Kalau dia ingat. Nah, ini ya ada ketentuannya. Kalau dia ingat. Walau nasiat. Nah, kalau misalkan dia lupa, tartibatil kal maqadir ya. Kebiasaan dia yang sebelumnya au lam tantazim au lam yataqarrar ad-dawr atau memang biasanya kebiasaan dia itu berubah-ubah gitu, kadang 3, kadang 5, kadang 4 sembarang. Wa nasiat akhiran naub dan dia lupa siklus terakhir berapa harinya. Naub itu artinya siklus ya, teman-teman. Berapa harinya itu dia lupa. Ya. Fihima ai fil haid wa tuhar. Ihtatat fatahidu min kulli syahr salasah ya. Maka untuk kehati-hatian fatahidu min kulli syahr salasah. Maka di sini haidnya itu untuk setiap bulan adalah 3 hari. Sebentar ya, teman-teman. Oke, ya itu. Sebentar. Boleh lihat fotonya, teman-teman?
yang tamadahu Syekhul Islam fi syarhi minhaj al-akhirihi yang tamada annaha turaddu lin-naubah al-akhirah, dikembalikan ke siklus haid yang terakhir, walah qiyatu 'alaiha mutlaqan. Sebentar. Kenapa di atasnya ihtatat? Di sini walah qiyat. Oh, di bawah teman-teman, jawabannya di bawah. Kita baca ya. Hasilul mas'alati ikhtilafil ada wa hasilul hadil mas'alah annalaha arba'u suwar. Nah, di sini untuk pembahasan ada ini nanti ada 4 surah ya. Yang pertama, an yatakarrar ad-daur wa tantazim ya, adatuha. Pertama itu ya siklus haidnya itu teratur dan terus berulang. Wa tazakkaru al-intizam, dan si perempuan ini dia ingat ya. Fatajri ala dzalika fi asyuril istihadah ka'an hadat fi syahrin thalatha wa fi thanin khamsah wa fi thalith sab'ah. Ini yang tadi kita bahas ya. Jadi udah kalau 357 nanti pas istihadah pertama 3, terus bulan berikutnya 5, bulan berikutnya 7. Ingat ya, ini kalau dia ingat. Kalau lupa nanti beda lagi. Suma ada ad-daur kadzalik suma suhaidu fi sabi. Nah ini ya, bulan ke-7-nya dia istihadah faturadu fihi ila salasa wa fi samin ila khamsa wa fi tasi. Ini maksudnya bulan ya. Bulan ke-7 dia istihadah, maka harinya ke haidnya yang 3 hari, bulan 8 yang 5, bulan ke-9 yang 7. Ila sab'atin wa hakadha ya. Kedua, an yatakarrar ad-daur wa tantazim 'adatuha wa tansa al-intizam. Jadi memang siklusnya teratur dia, kemudian kebiasaannya juga berulang dan teratur ya, tapi dia lupa ya. Maka bagaimana katanya? Fatahidu aqallun naub ya, maka haidnya itu diambil dari ada haid yang paling sedikit. Yang paling sedikit tadi berarti berapa hari? 3 ya. Jadi perempuan ini lupa kan daurnya tuh gimana sih? Kan kalau yang pertama tadi dia ingat 357. Nah, si perempuan ini dia cuma ingat angkanya doang, tapi nggak tahu urutannya kayak gimana, paham nggak? Nah, itu ya yang dimaksud dengan watansa al-intizam. Jadi ya udah yang diambil yang paling sedikit biasa di haid. Contohnya misalkan yang di sini dibilangnya 3 hari. Kalau kalian ingatnya yang paling sedikit itu 2 hari, ya udah 2 hari. Kayak gitu ya. Kemudian mana tadi? Fatahid aqallun naub ya, maka yang dijadikan haid itu adalah yang paling sedikit ada dia. Wa tahtat fil baqi 'ala khilaf as-sabiq baina Syekhul Islam Muhammad tabi'ahu wa Syafi'i. Tahtat itu artinya nanti kita bahas hukum ihtiyat ya. Ihtiyat itu artinya kehati-hatian. Makna lainnya itu adalah ihtiyat di dalam istihadah itu memperlakukan 2 keadaan sekaligus. Ya dia sebagai perempuan haid, ya dia sebagai perempuan suci. Paham ya? Itu namanya ihtiyat. Contoh nih, kalau kita berlaku hukum ihtiyat, saya misalkan ya, selama 1 minggu itu saya tetap wajib sholat, tapi nggak boleh melakukan hubungan badan ya. Kalau misalkan udah bersuami, kemudian jadi 2 double sekaligus. Nggak boleh baca Quran kecuali di dalam sholat saja. Entah nanti di kitab ini dibahas atau tidak ya, hal-hal yang nggak boleh dan tidak ketika berlaku hukum ihtiyat. Yang jelas kalau ihtiyat itu harus tetap sholat, puasa di bulan Ramadan wajib juga. Kemudian yang nggak bolehnya salah satunya misalkan hubungan badan, baca Al-Quran di selain sholat, karena kan kalau sholat wajib ya kan, kayak gitu. Terus juga boleh melakukan tawaf yang biasanya nggak boleh dalam sebenarnya gitu ya. Nah itu maksud dari ihtiyat. Tapi di sini belum dijelaskan ya. Intinya kalau dia lupa maka diambil haidnya yang paling sedikit, kemudian sisanya ya, sisa yang mana? Ya udah, sisanya itu berarti contoh nih teman-teman ya, 1 bulan dia istihadah. Yang dianggap haidnya itu adalah 3 hari awal. Terus wal baki katanya tadi ya, sisanya tahtat atau berlaku hukum ihtiyat. Artinya teman-teman, dalam 1 bulan full itu 3 hari dia memang tidak ada qada sholat atau puasa gitu ya. Kemudian di hari keempat itu kan berlaku hukum ihtiyat. Nah itu dia sudah punya hutang sholat. Lagi-lagi istihadah itu kita baru tahunya di hari ke-16 ya kan. Berarti di hari ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu dia harusnya
sholat, ya kan? Tapi nggak apa-apa, karena kan belum tahu, ya. Akhirnya jadinya itu hutang sholat dia selama berapa tadi? 12 hari, 12 hari ya kan. Nah, hari ke-16-nya itu kan dia udah tahu nih dia istihadah, dia harus langsung mandi kan. Mandi, sholat, tapi juga nggak boleh berhubungan badan, nggak boleh ini itu, tapi harus ini harus itu namanya ikhtiar. Paham ya? Kemudian yang ketiga, an yatakarrar ad-daur walam tantazim adatuha. Siklusnya berulang tapi tidak beraturan. Kayak gimana tuh? Berulang tapi tidak beraturan. Ya, lihat. Fa in nasiyat an-naubah al-akhirah, kalau dia lupa ya siklus haidnya yang terakhir, ruddat ilaiha wa ihtatat fi zaid ittifaqan. Ini mirip ya sama yang sebelumnya. Ya. Jadi intinya kalau dia lupa itu dikembalikan ke ada dia yang terakhir, sisanya itu berlaku hukum ikhtiar. Bawahnya juga sama, an la yatakarrar ad-daur. Kalau misalkan ada dia itu tidak berulang ya, jadi beda-beda. Fa inna siyat an-naubah al-akhirah khayyidat aqlu naub, sama juga ya. Jadi yang dianggap haid, khayyidat itu artinya dianggap haid ya. Itu adalah siklus haid yang paling sedikit, wahtatot ya. Sisanya berlaku hukum ikhtiar. Ya. Jadi intinya teman-teman, keempat ini itu ada dua. Pertama, ya, kalau dia ingat itu disesuaikan dengan yang tadi yang pertama. Kalau memang ada dia berbeda-beda ya, maka yang diambil itu ada yang terakhir ya kan. Kalau yang ikhtalafat wan tazumat ya, berbeda tapi teratur kayak tadi 357 itu harus berlaku 2 kali ya. Boleh nggak 3-4 kali? Ya udah nggak apa-apa, kan 2 kali minimal ya kan. Kalau misalkan udah terjadi 2 kali, nanti pas kita istihadah itu yang dianggap haid huyidot ya. Pertama 3 dulu, bulan depannya 5, bulan berikutnya 7. Ini kalau terus-terusan darah istihadahnya keluar. Kalau misalkan cuma sebulan ya udah berarti 3 aja, paham nggak? Ya udah selesai. Bulan berikutnya kalian udah berhenti gitu. Nah ini untuk jaga-jaga aja. Terus nanti itu tadi kan ingat semua ya. Kalau si perempuan ini dia lupa adanya, maka nanti dikembalikan ke ada dia yang biasanya paling sedikit itu berapa. Contohnya kalian misalkan dia ingatnya 3 hari doang, maka dijadikan haidnya itu adalah 3 hari, sisanya tadi hukum ikhtiar. Ya. Oke, nah itu untuk muqtadah dan mumaizah. Ini sedikit lagi halaman 62. Sumahiyah kahaid finah wilwati wa tahir. Ini paragraf ini itu adalah penjelasan hukum ikhtiar. Hiya kahaid finah wilwati, dia seperti memposisikan dirinya seperti perempuan haid, tidak boleh melakukan hubungan badan. Wa tahir, seperti perempuan suci ya. Fil ibadah, dalam hal ibadah dia juga wajib ya, apalagi sholat misalkan. Ila akhiri as-sab'ah. Ya, sampai selesai istihadah ya. Ini maksudnya bulan ke-7. Lakinnaha tagtasil akhirul khamsah wa sab'ah thumma takun katahir ila akhiri asy-syahr. Ini disesuaikan dengan sebentar. La akhir sab'ah lakinnaha tagtasil akhirul khamsah wa sab'ah. Bentar ya teman-teman. Oh iya, sama. Jadi kalau misalkan yang tadi dia ingatnya kalau dia lupa itu kan yang diambil naubah atau siklus haidnya yang paling sedikit kan. Ini contoh kalau misalkan memang paling sedikitnya 7, dia misalkan banyak nih 7, ya udah di hari ke-8-nya itu berlaku hukum ikhtiar. Artinya berlaku hukum ikhtiar kita seperti haid, kahaidin wa katahirin. Kayak gitu ya. Itu intinya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum masuk ke surah yang mutahhiroh. Ya. Nah ini al-qismu ats-tsani kan kemarin tadi dibahas katanya ada qisman ya kan. Nah, qisman itu qism yang pertama mubtada mumayyizah, mubtada ghairu mumayyizah, mubtada mumayyizah sama mubtada ghairu mumayyizah. Kemudian qism kedua mutahhiroh. Nah, jadi semuanya itu totalnya ada 7. Kalau di dalam kitab Ibanah itu tidak per qism. Kenapa di sini dikisemkan? Karena kalau yang 4 awal itu perempuannya ingat ya jumlah hari haid dia berapa, tuharnya dia berapa.
kecuali yang mubtadaah ya, karena kan kalau mubtadaah baru. Nah kalau mutahiroh itu dia lupa ya. Kapan keluarnya darah, berapa hari dia juga nggak inget, akhirnya nanti repot sendiri. Nah makanya disebutnya mutahiroh. Mutahiroh itu kan sendiri artinya perempuan yang bingung ya kan? Atau yang lupa. Tuh. Oke, kita masuk al-qismu asani ya, atau surah yang kelima, fil mutahiroh. Wa il mustahadha ghairul mumayyizah an-nasiyah lil 'adah wal haswa. Itu perempuan yang istihadah ya. Ghair mumayyizah. Ini sebenarnya ghair mumayyizahnya boleh di skip ya teman-teman. Karena intinya dia itu lupa gitu. Oke lah, ghair mumayyizah yang kita udah tahu ya kan, keluarnya satu warna atau ada yang hilang syarat tamyiznya. Dan dia lupa adahnya dia. Nah, untuk mutahiroh itu ada 3 surah. Jadi totalnya ada 7 ya. Ini berarti surah yang surah ula itu adalah yang kelima ya. Surah yang pertama antan sa'adataha qadran wa waqtan. Ini nggak dikasih nama ya teman-teman. Surah ula itu namanya mutahiroh mutlaqah. Boleh ditambahkan di atasnya surah ula, sampingnya ya atau atasnya mutahiroh mutlaqah. Ketok. Mutahiroh mutlaqah. Ya. Kenapa disebut mutlaqah? Bahasa Indonesia juga mutlak kan. Jadi dia memang semuanya lupa. Jumlah hari haid dia lupa. Kapan waktu keluarnya darah dia juga lupa. Lupa semuanya, nggak ada yang dia ingat. Namanya mutahiroh mutlaqah. Oke, kita bahas definisinya. Antan sa'adataha qadran wa waqtan. Ya, itu dia yang lupa ya terhadap kebiasaan haidnya, baik itu qadron. Qadron itu jumlah hari, waktan itu kapan haid, waktunya ya, jamnya ya, boleh waktunya. Kan karena biasa kita suka teratur ya teman-teman. Contoh nih, biasa aku tuh kalau haid itu di hari Jumat sore misalkan. Nah itu biasanya kebanyakan, walaupun nggak semuanya ya, biasanya tuh terus begitu kalau haid itu di hari itu dan di waktu itu gitu. Nah si perempuan ini yang terakhir kali haid aja dia nggak ingat kayak gitu, paham ya? Karena kan tadi lagi-lagi ada itu bisa terjadi satu kali, dan kalau yang tadi kalau misalkan berbeda-beda yang terakhir ya kan, ini yang terakhir aja dia nggak ingat teman-teman. Jadi keluarnya darah haid kemarin misalkan bulan lalu dia haid, dia nggak ingat, jumlah harinya pun dia nggak ingat. Maka katanya apa ya, dia disebut mutahiroh mutlaqah. Oh di sini ternyata ya, itu termasuk judulnya ya teman-teman. Fa'alaiha al-ihtiyat. Maka ihtiyat ini menjadi hukum ya. Jadi hukum untuk surah yang kelima namanya hukmul ihtiyat. Teman-teman udah paham ya, hukum ihtiyat itu memposisikan sebagai haid dan thahir ya. Fa'alaiha al-ihtiyat lihtimali ya kulli zamanin yamuru 'alaiha lil haid wa tuhur. Kenapa coba harus berlaku dua-duanya ihtiyat? Karena dia lupa ya. Sebab lupanya dia itu hari-hari yang keluar darah itu ada ihtimal hari itu haid, hari itu suci. Kan jadi nggak jelas ya kan? Kalau yang tadi kita bahas, kita udah bagi-bagi tuh yang tadi yang mu'tadah ghairu mumayyizah. 7 haid dia, 23 tuhar dia, 7 haid dia, terus 3 yang tuhar. Jadi jelas kan status darahnya itu haid ini, tuhar ini. Nah, yang ini itu karena dia lupa, itu kan dia ingat ada dia ya 5, ada tuhar dia ya 23. Aman karena dia ingat. Kalau dia nggak ingat, lupa, jadinya nggak bisa menentukan misalkan yang ini haid, yang ini tuhar, nggak bisa. Maka berlaku hukum ihtiyat. Jadi intinya teman-teman, hukum ihtiyat itu adalah bila mana si perempuan ini dia lupa, akhirnya tidak ada kejelasan status darahnya kayak itu. Akhirnya makanya di sini dibilang lihtimali kulli zamanin yamuru 'alaiha lil haid wa tuhar. Jadi kita nggak tahu mana yang haid, mana yang istihadah kayak gitu ya. Maka berlaku hukum ihtiyat, dan ini yang paling capek kayak gitu. Karena kan dua-duanya kan. Kalau ini kan masih bisa kita tentukan. Ini 7 hari yang awal tuh itu haid aku, 23-nya istihadah, terus ini 7. Jadi kan kita udah ngitung nih, pada sholat aku tuh berarti sekian hari gitu kan. Kalau ini karena tidak ada kejelasan, setiap hari harus ibadah, tapi juga nggak boleh melakukan hubungan.
Lanjut, falzamuha ma yalzamu at-tahir ya. Maka dia harus ya, melakukan hal-hal yang dilakukan oleh perempuan suci pada umumnya. Min saumin wa salatin ya. Wa ghairihima asliyun aw aridun kamanzurin wa salat jenazah. Asliyun tuh maksudnya adalah ibadah pokok ya, kayak salat 5 waktu, puasa Ramadan gitu. Kalau arid itu selainnya. Makanya di sini contohnya kayak puasa nazar misalkan atau salat jenazah. Jadi boleh dia melakukan itu. Dan wajib kalau sholat 5 waktu ya, dan puasa Ramadan. Kemudian wa yahrumu 'alaiha ma yahrumu 'alal haid, dan dia juga ya dia tidak boleh melakukan ya atau diharamkan seperti halnya perempuan haid ya. Seperti apa? Min tamattu'in ya. Tamattu di sini coba lihat di fotonya teman-teman. Al-muradu bihi al-mubasyarah fi ma baina surratiha wa rukbatiha biwad'in aw ghairihi. Pokoknya bersenang-senang aja, mau itu jima atau kayak tadi kayak di pertemuan pertama ya. Mubasyarah. Bisa mubasyarah, bisa istimta. Apa bedanya? Siapa yang masih ingat istimta apa? Tidak boleh memandang dan menyentuh dengan syahwat. Kalau mubasyarah tidak boleh menyentuh dengan syahwat. Tidak boleh memandang dengan syahwat. Mantap kali. Mantap kali lah kalian ingat. Pasti malamnya habis di murojaah ya. Atau ada ilham aja katanya. Ya. Nah itu ya. Jadi kata-kata falzamuha ma yalzamu thahir sama wa yahrumu 'alaiha ma yahrumu 'alal haid ila akhirih itu definisi dari ihtiyat ya. Terus apalagi yang nggak boleh selain tadi nggak boleh jima, nggak boleh mubasyarah, wa masu mushaf, nggak boleh menyentuh mushaf. Wa ghairihima, dan selain keduanya juga. Illa ya kecuali ya li qiraatil Fatihah wa surah ba'daha fi shalat, kecuali membaca bacaan Al-Qur'an di dalam sholat karena dia wajib sholat ya kan? Tapi kalau di luar itu boleh nggak baca Quran? Yang mutahhirah ini nggak boleh. Kemudian wa yundab laha an tasuma wa tusalli an-nawafil walau ghairu ratibah. Tapi perempuan yang mutahhirah ini itu dia disunahkan untuk melakukan puasa atau sholat sunnah ya. Meskipun di sini katanya selain sholat rawatib ya, misalkan sholat duha, sholat tahajud itu dia boleh ya. Tapi lagi-lagi cara bersucinya yang agak repot. Kayak kemarin kan dia harus, jadi setiap sholat kan kemarin kita udah bahas 1 kali wudu itu hanya untuk 1 kali sholat fardu. Jadi kalau misalkan dia mau sholat itu ya istinja dulu, pakai pembalut yang baru ya. Meskipun ini ya teman-teman, meskipun di pembalutnya itu apa namanya? Nanti lihat dulu. Kalau dikit gimana nih, boleh nggak dipakai Ustazah? Nggak boleh ya. Kalau bersih nggak ada apa-apa, nggak. Justru apa kemarin kalau bersih diulangi kan? Diulangi. Ya itu ya, misalkan kalau misalnya ada darah walaupun sedikit harus diganti ya, nggak boleh dipakai lagi. Terus abis itu wudu langsung sholat. Oh iya, nah kemarin kan kita udah bahas harus apa namanya mualah ya, harus terus-terusan dan mubadarah, nggak boleh ditunda-tunda kecuali ada masalah sholat. Nah, ada keringanan sedikit untuk mutahhirah itu nggak apa-apa, nggak mubadarah. Jadi misalkan nih, abis apa namanya, udah kan taharonya harus udah masuk waktu sholat ya. Abis istinja, terus pakai pembalut, terus misalnya udah azan kita wudhu. Abis wudhu nggak langsung sholat, misalkan mau makan dulu, nggak apa-apa. Kalau untuk mutahhirah, ya. Jadi apa namanya, dilonggarkan sedikit. Tapi kalau yang selain mutahhirah, ya, yang mana dia harus taharoh itu karena dia istihadah, itu nggak boleh. Ya, abis wudhu itu dia langsung alatul sholat, kayak gitu. Lanjut. Walhasil anha kahaidin fi khamsati umur. Ini dijelaskan berarti ya. Ihtiyat yang pertama, kalau dia sebagaimana ya, perempuan haid, apa yang tidak boleh dilakukan? Fi khamsati umur mubasyarah ma baina salawarbah tadi ya. Melakukan mubasyarah atau istimta. Kedua, qiraatul Quran fi ghairi salat. Ya, membaca Al-Qur'an selain pada salat. Wa masil mushaf. Ya, yaitu menyentuh mushaf, wal muqtu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Wa'uburuhu bisyarti, ya, dan melewati masjid dengan syaratnya. Syaratnya itu maksudnya apa namanya? Maksudnya in khofatal wisahu itu ya, kalau khawatir darahnya menetes.
Nah itu ke haid. Sekarang wakat tohir, ya apa saja yang harus dilakukan? 6 juga. Oh sebelumnya 5, ini 6. Yang pertama sholat, ya, terus dia tawaf boleh ya. Kemudian i'tikaf, dia boleh beriktikaf. Kemudian saum, talak, ya. Nah ini kalau di mutahiroh itu boleh ditalak sama suaminya. Wal ghusl, dan boleh mandi. Bentar ya, nanti ini ghusl di sini maksudnya ke di sini rujukannya saja. Oke. Wal ghusl nanti akan dibahas di depan, ada pembahasannya. Wa fil muqsi fil masjid qala Asy Ibnu Hajar, ya. Yahrum illa li salat aw tawaf aw i'tikaf wa faqahu Asy Al-Khatib Asy-Syibini wa khalaqahu ma Asy Muhammad al-Marwazi. Oh, ini penjelasannya aja ya teman-teman. Tadi udah dibahas, intinya berdiam diri di dalam masjid itu nggak boleh. Boleh ya? Tadi boleh nggak? Nggak boleh ya. Tapi kalau i'tikaf berarti kan ada tujuannya. Beda ya teman-teman. Kalau amuksu fil masjid barangkali dia ya udah diem aja. Tapi kalau memang dia mau i'tikaf itu boleh ya. Tapi kan i'tikaf nggak selalunya di masjid. Ya kan? I'tikaf itu boleh di rumah teman-teman. Makanya nanti kan kita bentar lagi bulan Ramadan ya. Baiknya kalau misalnya ada yang tanya nih, gimana sih hukumnya perempuan beriktikaf di dalam masjid gitu ya. Kalau misalkan kita merasa aman ya, tapi kalau misalkan banyak nih banatnya, kan biasanya kalau iktikaf itu semalaman kan sampai fajar. Kalau misalkan cuman 3 orang, 2 orang itu kan agak khawatir karena nggak menjamin keselamatan gitu, nggak aman. Kalau berbanyak kan aman banyak kan. Kalau misalkan cuman 2-3 orang, sepi lah, kebanyakannya banin, itu kalau bisa di rumah aja iktikafnya ya. Boleh niatkan iktikaf, cuman memang asalnya itu kalau iktikaf itu tempatnya di masjid, tapi di rumah juga boleh. Nah di sini saya kurang tahu ya teman-teman, karena di sini tidak dijelaskan iktikafnya itu apakah boleh di dalam masjid. Tapi sepele pengetahuan saya itu kayaknya kalau tadi udah dijelaskan nggak boleh berdiam diri di dalam masjid, maka iktikaf yang dimaksud dibolehkan di sini itu ya iktikafnya yang di rumah ya. Ada yang suka iktikaf kalau bulan Ramadan? Ada yang pernah iktikaf di Masjid Azhar nggak? Pernah? Pernah ya. Biasanya sampai jam berapa? Sampai subuh? Sampai sahur? Sampai sholat subuh di sana? Masya Allah. Enak banget nih kalau di luar. Kalau anak bus tuh, aduh nggak bisa kan, nggak boleh. Kecuali kalau agak zaru ribet Saya pengen gitu ngerasain vibes kalau bulan Ramadan di Azhar itu kan sampai subuh, kayaknya seru banget gitu. Tapi harus agak zaru dulu, ngurus ini itu ribet teman-teman. Lanjut. Wajibu antak tasil likulli fardin fi waqti. Oh itu maksud gus kan tadi di atas ya, seperti tauhid, visita, sholat, tawaf, i'tikaf, puasa, boleh ditalak, ghusl. Nah, ghusl di sini ini bawahnya. Wajibu antak tasil likulli fardin fi waqtihi. Nah ini, kenapa saya bilang termasuk yang ribet? Karena nggak cuma wudu, dia setiap mau sholat fardu harus mandi. Wajibu antak tasil likulli fardin fi waqti. Dia harus mandi wajib setiap mau sholat fardu. Bayangkan, abis istiadat dia langsung glowing. Soalnya mandinya 5 hari sekali. Ya. Sebelum subuhnya itu. Makanya kalian jangan sampai lupa ya. Jadi gini teman-teman, dalam syarat itu kalau kita sudah mengetahui hukum, kan Allah nggak mungkin bisa dibodoh-bodohin kan. Kita udah tahu nih hukumnya, terus ternyata nih kita nggak inget, tapi malah yang kita amalkan yang cuma toharonya pakai wudhu aja, itu dosa teman-teman, karena kalian udah belajar, kalian udah tahu hukumnya. Harus mandi ya, karena kita lupa ya kan, karena kita lupa ada haid apa berapa, waktunya juga nggak tahu, nggak inget kapan gitu kan. Maka kita masuk ke mutahhirah ini. Mutahhirah itu ya tadi selain hukmul ihtiyat dan toharohnya juga harus mandi setiap mau sholat teman-teman. Setiap mau sholat fardu, tapi ya kalau sholat sunnah boleh kan berkali-kali. Setiap mau sholat dan kita kan harus tetap sholat ya kan, setiap hari kayak gitu. Ya udah sehari 5 kali mandi. Belum kering bahasanya. Lanjut. Wajibu antak tasil likulli fardin fi waqtihi. Nah, di sini ada kata-kata fi waqtihi, kita baca. Lihtimalul inqita in jahilat.
ini inkito titik ya teman-teman, kasih tanda nomor 1 atau huruf A gitu. In jahilat wakta inkito idam, kalau dia nggak tahu ya kapan waktu berhentinya darah dia. Tadi kan di awal katanya wajibu antar tasiliku fardin fi waktihi, ya kan teman-teman, wajib mandi besar di waktunya. Ini maksudnya waktunya waktu apa? Waktu inkito dam dia sebelumnya. Karena kalau misalkan dia ingat, ya udah di waktu itu aja. Paham ya teman-teman? Nah yang tadi saya bilang sehari harus 5 kali mandi itu memang nggak ingat sama sekali gitu. Kalau misalkan kita ingat nih, itu biasanya kalau selesai itu maghrib. Jadi di waktu maghrib aja dia wajib mandinya. Paham nggak? Jadi selainnya nggak perlu mandi. Meskipun tadi di awal mutahiro itu kan lupa jumlah hari haid dia berapa, dia lupa ya kan, jumlah apa namanya, bukan jumlah, kapan dia keluar darah dia lupa ya kan, tapi minimal katanya berhenti darahnya dia ingat atau enggak ya. Kalau dia ingat ya, contoh di waktu maghrib tadi, maka dia wajib mandinya itu di waktu maghrib tadi. Terus nanti kalau mau sholat isya, subuh, zuhur, asar wajib mandi nggak cukup wudhu. Paham ya? Itu kalau dia ingat waktunya, waktu berhentinya darah ya. Nah tapi kalau dia nggak ingat sama sekali, nggak tahu lah kapan, itu tiap waktu sholat harus mandi. Lihat kita in jahilat wakta inkito idam, kalau dia sama sekali tidak tahu ya waktu berhentinya darah, maksudnya waktu berhentinya darah sebelumnya ya, darah apa, darah haid dia sebelumnya, wala yalzamuha al-mubadarah bis shalah. Berarti wajib antar tasiliku li fardin fi waktihi, itu teman-teman dilingkarin ya, fi waktihi lihtimal inkito in jahilat wakta inkito idam. Itu yang nomor pertama ya. Kalau dia apa namanya lupa ya, lupa waktu kapan berhentinya darah, maka wajib mandi apa namanya setiap hari 5 kali. Wala yalzamuha al-mubadarah bi shalah. Nah, tadi yang saya jelaskan ya, dia tidak perlu bersegera langsung sholat. Jadi habis wudu teman-teman nih, misalkan mau main HP dulu, tapi ya itu kan nggak ada. Jadinya menunda-nunda sholat ya. Misalkan kalian ada tamu lah ya, atau enggak mau makan dulu, lapar banget ya. Jadi tidak perlu mubadarah. Wala yalzamuha al-mubadarah bi shalat ba'dal ghusli bi khilafil wudu. Beda halnya dengan wudu. Kemarin kan kita udah bahas ya, kalau taharah yang wudu itu harus mubadarah ya. Berarti teman-teman bisa disimpulkan. Contoh nih, saya istihadah misalkan saya mutahhirah ya, tapi nauzubillah ya kamu. Misalkan minimal saya ingat nih waktu kalau saya berhenti darah itu tadi waktu maghrib. Berarti di waktu pas saya mau sholat maghrib kan harus mandi, ya kan? Harus mandi, habis mandi, terus wudu, habis itu mau sholat. Nanti waktu isya itu kan tinggal wudu aja, ya kan? Nah, isya, subuh, zuhur, asar, 4 waktu sholat ini itu harus mubadarah, balik lagi gitu, apa enggak? Jadi kalau yang boleh nggak mubadarah hanya untuk yang mandi, ya. Kalau wudu harus mubadarah. Bikhilafil wudu li'anna wujubal wudu lihtimalil hadas, wujubul ghusli lihtimalil inqita. Nah, ini ada alasannya katanya. Kenapa demikian? Karena kewajiban berwudu itu ya kemungkinannya berhadas, dan diwajibkannya mandi kemungkinannya berhenti. Jadi teman-teman, dalam bab mutahhirah itu banyak sekali kata-kata ihtimal. Ihtimal itu kan artinya kemungkinan, ya kan? Kenapa sih kok pakai kata ihtimal? Ya karena dia nggak ingat gitu kan. Jadi kemungkinan ini, kemungkinan itu, makanya di sini dibilang ya diwajibkannya wudu itu ya ada kemungkinan dia itu berhadas. Maksud hadas di sini itu harusnya itu haid gitu, paham nggak? Kemudian kalau misalkan diwajibkannya mandi, kemungkinan ya dia itu sebetulnya harusnya inkito atau harusnya istihadah Tuhan, paham ya? Jadi wujubul wudu lihtimalil hadas artinya bisa jadi di hari itu tuh memang hari haid dia. Kemudian kalau wujubul ghusl ya, apa tadi katanya? Lihtimalil inkito, karena bisa jadi sebetulnya di hari itu tuh dia istihadah. Kayak ini nih, contoh nih yang di 40 hari ini, itu kan 7 hari haid ya kan, 2-3-nya tuhar, 7 haid, 3 tuhar. Kalau yang mutahhirah kan nggak jelas 40 hari itu. Nah, di sini kan minimal kalau dia ingat waktu berhentinya darah, ya. Jadi mandinya di situ aja kan. Kalau
ada yang enggak, kenapa coba kalau misalkan dia ingat waktu berhentinya darah dia harus mandi? Ya seperti halnya kalau misalkan dia berhenti darah kan harus langsung mandi kan, harus apa? Seolah-olah dia suci. Nah gitu. Kalau di situ kan jelas ya kan, mana haid, mana tuhar, mana haid, mana tuhar. Kalau mutahayyirah itu karena nggak jelas, karena nggak ingat. Ya. Contoh nih, dia waktu inqita terakhir kali darahnya berhenti aja dia nggak ingat. Maka kan setiap dari hari pertama sampai hari ke-40 dia mandi terus kan. Setiap mau apa namanya sholat, karena ada ihtimal inqita tadi, paham nggak? Karena bisa jadi kayak gini, bisa jadi sebetulnya di hari ke-8 itu dia udah apa? Harusnya dia tuhar atau istihadah, kan harus ini mandi kayak gitu. Nah jadi kayak gitu ya. Itu apa namanya, ini konsekuensi kalau dia masuk ke mutahayyirah. Wala yumkinu takarruruhu bainal ghusli was shalat. Lanjut ke bawahnya. Itu sebenarnya sampai ihtimal kita titik ya. Tadi kalau in jahilat ya. Jadi dia tidak ada yang dia ingat ya. Sekarang fa in alimat waqta inqita'id dam. Kalau dia ada yang dia ingat ya, waktu berhentinya darah. Nah, ini di sini dikasih contoh. Kana arafat annahu yanqati indal ghurub. Nah, dia itu ingat bulan lalu itu dia berhenti darah itu di waktu maghrib ya. Fala yalzamu al-ghuslu illa indal ghurub, maka dia tidak perlu mandi kecuali di waktu maghrib itu. Ya, ini diulangi lagi ya teman-teman. Wa tatawaddo li baqil faraid. Kemudian untuk sholat fardu sisanya itu cukup berwudu saja. Lihtimalil inqita, ya tadi ya diulangi lagi. Ini ihtimal inqita untuk wujubul wudu apa wujubul ghusl? Ini teman-teman jadi kaidah ya. Ihtimalul inqita itu wujubul ghusl. Kalau ihtimalu al-hadas itu wujubul wudu. Lihtimalul inqita indal ghurub duna ma ada, karena ada kemungkinan darahnya itu sudah berhenti. Maksudnya harusnya dia istihadah gitu ya. Di waktu maghrib ya, maka dia harus mandi duna ma ada, kecuali di sholat fardu selainnya. Kalau selainnya cukup ya wudu saja. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke apa namanya mutahayyirah tapi di bab puasa? Ini lumayan lagi nih. Ada yang mau ditanyakan? Yang baru dibahas? Ini sekarang kita akan bahas gimana puasanya perempuan yang mutahayyirah. Ya. Silakan yang mau tanya. Jangan malu ya teman-teman. Malu bertanya nanti sesat di jalan loh. Jadi manfaatkan ya mumpung lagi di sini. Terus teman-temannya juga bisa istifadah dari pertanyaan kita. Syariah tingkat 1 muqarrarin ada bab haidnya enggak? Ada syariah tingkat 1? Ada bab haidnya enggak? Hah? Fikih mazhabi udah belajar kan dari termin 1. Ada bab haidnya enggak? Ada kan? Tapi enggak mendalam ya. Kalau ininya istihadahnya ada? Atau haid aja? Ini nggak ada yang jawab apa nggak ada yang kuliah? Teman-teman abis bulan apa namanya? Gimana ya? Biar bisa apa? Ini bulan Ramadan. Kemudian ini bulan abis Ramadan bulan kalian harus harus hafal bulan-bulan hijri ya teman-teman. Jangan sampai ditanya, "Neng habis Syawal bulan apa ya?" Aduh, Muharram kayaknya Bu. Habis Syawal apa? Zulqa'dah. Oke. Sekarang akan kita bahas puasanya mutahayyirah. Tadi sholatnya udah dibahas kan? Sholatnya berarti tergantung, ada 2 kategori. Kalau dia dia tidak ingat kapan berhentinya darah haid sebelumnya, maka setiap mau sholat fardu harus mandi. Kalau misalkan dia ingat, maka mandinya di waktu yang dia ingat itu.
Nah sekarang gimana ya puasanya perempuan yang mutahhiroh? Oke, kita lihat di kitab. Watasumu Ramadan, ya. Dia juga wajib puasa Ramadan. Lihtimali annaha tahirah. Ya, karena lagi-lagi ya, kemungkinan dia itu sebetulnya tahir, maksudnya istihadah. Istihadah kan dia harus puasa, ya kan? Lihtimali annaha tahirah jami'ahu. Ya, karena ada kemungkinan selama sebulan full itu harusnya dia istihadah gitu. Tsumma syahron kamilan. Nah, di sini maka di sini watasumu Ramadan ya jami'ahu. Tsumma syahron kamil. Oh, ini jami'ahunya ke tasum Ramadan ya, teman-teman, bukan tahirahu jami'ahu. Maka dia wajib berpuasa Ramadan sebulan full. Tsumma syahron kamilan. Paham enggak? Dia nih mutahhiroh nih, ya kan? Contoh nih, ada perempuan dia masuk ke mutahhiroh mutlaqah ini. Ya. Gimana cara berpuasa dia? Ya. Bulan Ramadan dia harus full puasa, nggak boleh nggak, ya. Kemudian di bulan Syawal juga harus full puasa, ya. Kenapa harus 2 bulan? Kan yang diwajibkan bulan Ramadan aja, ya kan? Iya. Kan kita bahas. Tsumma syahron kamilan. Nah, syahron kamilan di sini maksudnya adalah bulan Syawal, ya. Di kitab ini tuh nggak dijelasin alasannya, teman-teman. Kalau di kitab Ibanah itu dijelasin kenapa harus 2 bulan. Di sini langsung fayyidu alaiha yauman. Oke. Jadi selama 1 bulan itu kan kadang 30, kadang 31 ya, teman-teman. Nah, di sini puasa itu berapa hari? 29. Berapa? 30 atau 29 kan? Nah, kenapa harus 2 bulan puasanya? Ya, karena selama 1 bulan itu yang sah hanya 14 hari. 14 hari yang sah. Ini juga sama. 14 hari yang sah. Berarti baru berapa hari? 28 kan? Masih kurang berapa? 2 hari. Kita anggap aja yang 30 ya. Masih kurang 2 hari. Maka di sini dibilang fayabqa 'alaiha yauman. Maka tersisa 2 hari lagi ya. Teman-teman enggak, kenapa kok walaupun dia puasanya full, kenapa yang dianggap sah hanya 14 hari? Karena bisa jadi 1 bulan ini ada haid dia dan ada jadi ya, iya kan? Iya. Ya udah diambilnya kayak setengah-setengah gitu, paham nggak? Jadi diambil 14 hari haid, sisanya istihadah gitu ya. Makanya di sini 14 hari di bulan Ramadan, ini di Syawal. Maka masih kurang ya. Maka perlu di bulan berikutnya, habis Syawal tadi bulan apa? Nah, bulan Zulqa'dah itu dia lengkapi yang 2 hari sisanya. Ya. Apakah 1 bulan juga? Enggak ya. Tapi ada caranya. Bukan puasa 2 hari, enggak, bukan ya. Fayabqa 'alaiha yauman lihtimali an yaqra 'alaiha al-haid fi asnil yaum al-awwal mahtimali kauniha tahid asar al-haid. Ini penjelasan aja. Fayartafi 'ala hadzal ihtimal yaum as-sadis asyar. Fayasihu laha 14 min kullin min asyharaini bi 28 yauman. Oke. Fayabqa 'alaiha yauman, ini di bawahnya. Fayabqa 'alaiha yauman fatasumu lahuma min 18. Nah, maka dia contoh, oke, kita kasih tanggal aja ya. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tanggal 1 sampai tanggal 18. Ini bukan berarti kita puasa di 18 hari, ya. Sejumlah 18 hari, tapi di sini katanya puasanya itu adalah salasa awwaluha wa salasa akhiruha fayahsulan. Maka puasanya itu di hari pertama, kedua, ketiga, dan 3 hari terakhir, tanggal hari ke-16, hari ke-17, dan hari ke-18. Maka ada 2 hari yang sah. Jadi teman-teman, di jeda coba kalau kita lihat, ini kan kita puasa ya, kita puasa. Jadi 3 hari itu sebenarnya yang sah cuma 1. Ini juga cuma 1, jadinya pas 2 hari. Akhirnya udah tamam kan 30. Kenapa harus di 18 hari? Kenapa enggak ya udah hari pertama, hari kedua kan udah selesai ya 2 hari. Karena lagi-lagi kan ada ihtimal. Jadi nanti ya, kalau kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jadi pas gitu. Kalau misalkan kita puasa di sini
ya udah di barangkali ihtimalnya kita udah selesai di 3 kali puasa ini. Kalau ternyata misalkan kita sebetulnya sahnya di sini, contoh ya, sahnya di tanggal 18 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Udah ngelewatin masa suci 15 hari. Oh iya. Kayak gitu. Atau mohon maaf, haid. Maksimal haid 15 hari. Kayak gitu. Jadi puasanya selama kurang lebih 3 bulan. Iya. Ini teman-teman sorohnya kalau dia itu terus-terusan keluar darah, ya kan? Kalau misalkan pas bulan bulan Ramadan aja, contoh nih, dia mutahayyirah, dia istihadohnya misalkan bulan Ramadan aja, kan dia tetap harus puasa juga, cuman tetap yang sah cuma 14 hari kan. Maka nanti ketika dia suci, ya nggak perlu kayak gini, paham nggak? Sisanya berarti 30 kurang 14, 16 kan? Maka ya udah di bulan Syawal dia tanggal 1 sampai tanggal 16 aja kodenya. Paham nggak? Jadi nggak perlu yang misalkan yang ujung tuh Dzulqa'dah di 18 hari 3 awal 3 akhir. Itu catatan kalau selama 3 bulan dia keluar darah, kan harus tetap puasa gitu kan. Kalau ternyata dia mutahayyirahnya di bulan Ramadan aja, misalkan Syawalnya udah berhenti, ya udah, karena dia udah tahu nih di bulan Ramadan itu kan yang sah cuma 14 hari, maka dia tinggal sempurnakan di bulan Syawal. Dia udah dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 16 udah selesai Ramadannya tamam gitu ya. Ambil niatnya apa sih? Ya kodok berarti kalau misalkan kita cuma di bulan Ramadan aja gitu. Tapi kalau untuk di kalau misalkan 3 bulan full itu dia ini ya istihadah tetap, karena kan bukan di waktunya. Paham nggak? Berarti lebaran puasa juga atau? Iya, 1 Syawal. karena dia istihadah kan. Tanggal berapa? 6 Syawal. 1 Syawal ya pas lebaran ya. Sebentar. Karena di sini tuh tidak ada catatannya pengecualian di hari-hari yang nggak boleh puasa itu. Bentar ya. Saya belum tahu, nanti saya cari tahu ya. Apakah ini juga berlaku untuk yang perempuan istihadah? Karena kalau di kitab itu tidak disebutkan misalkan di 1 Syawalnya nggak boleh puasa, karena kan memang nggak boleh kan berpuasa. Tidak ada pengecualian di sini, karena di sini harus full. Jadi bulan Ramadan full, bulan Syawal juga full. Tidak disebutkan gitu. Syawalnya misalkan dari tanggal 2 Syawalnya enggak. Nanti saya cari. Kemarin juga yang PR yang apa tuh? Yang kakaknya keguguran itu ya? Bukan keguguran, digugurkan. Ada nggak? Hadir ya orangnya? Saya belum nemu juga, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah ini ya teman-teman, ya Bapak. Maksudnya gimana kalau seandainya orang yang lagi istihadah ini yang mengalami ini itu sakit gitu, dan memang buat Gak puasanya itu iya susah gitu, gak bisa Berarti di kodok. di kodo pas udah Kalau dia udah sembuh, kalau udah sehat. Tapi kan mungkin pas sakit itu dia keluar darahnya istilahnya. Iya. Kan nggak mungkin juga memaksakan dia harus puasa kan. ya Nanti puasanya kalau dia udah sehat. Tapi kan berarti jadi hutang, jadi kode puasa kan. Contoh nih misalkan di bulan Ramadan dia masih sehat ya kan, dia puasa nih full. Ternyata bulan Syawal dia masih keluar darah tapi sakit. Nah itu pengecualian nggak apa-apa teman-teman. Tapi jadinya dicatat, puasaku baru 14 hari yang sah. Berarti kan masih sisa 16 hari. Ya udah, nanti mudahnya kalau udah suci dan memang udah sembuh aja. Langsung kan sekalian 16 hari. Ya. Misalkan keluar darah selama 3 bulan full kan? Nah terus kenapa nggak ngodoknya itu yang daripada posisi, maksudnya daripada capek puasa 3 bulan full, kenapa nggak nunggu misalkan Dzulqa'dahnya setelah Dzulqa'dah selesai baru selesai keluar darah, kenapa nggak setelah itu aja, kenapa harus full gitu? Karena hukum ihtiyat tadi kan dia wajib puasa. Wajibnya harus 3 bulan full banget gitu? Enggak, bukan soal wajib 3 bulannya. Karena perempuan mutakhirah ini kan dia posisinya sebagai apa? Haid wa tohir. Kalau dia mau nunggu misalkan abis istihadah tanpa ada uzur kayak tadi sakit, seolah-olah dia meninggalkan kewajiban, dan itu kan dosa, jadinya nggak boleh. Tahu nggak? Jadi
alasannya itu karena dia kahaidin wa katohirin. Seperti halnya perempuan suci pada umumnya ya dia kan wajib puasa Ramadan kan. Nah caranya itu dijelaskan di sini kayak gitu di dalam di waktu 3 bulan ini. Jadi 3 bulan ini tuh sebetulnya yang dianggap sah ini kan bulan pertama 14, kedua 14, yang ketiga itu di 18 hari 3 awal dan itu bukan 18 hari puasa sebetulnya ya teman-teman. 3 hari awal puasanya sama 3 hari terakhir puasa. Tengah-tengahnya enggak. Jadi cukup ibadah salat dan yang lainnya aja. Alasannya karena dia tadi kayak terikat dengan hukum ikhtiyar tadi gitu. Jadi tidak bisa misalkan ya udahlah kenapa nggak nunggu istihad yang selesai aja gitu ya baru nanti di qada. Kalau misalkan kayak gitu tanpa ada uzur ya udah jadinya seperti halnya dia meninggalkan ibadah dengan sengaja. Dan kan kalau bulan Ramadan itu dia termasuk ibadah yang muakkad ya kan, ada waktunya. Gitu. Kalau misalkan ya lagi-lagi tadi kalau misalkan tanpa ada uzur, jadinya berdosa dia kayak gitu. Nggak boleh. Gitu. Gimana? Ada lagi? Ya. Saya gimana kalau bulan puasanya itu 29? Kan kalau ini 14, 28 tambah 2 30 hari ya. Kalau misalnya 29 gimana buat qada? Sisanya kan kalau yang sisanya yang di Zulqa'dah itu 2 hari. Kalau misalnya sisanya tinggal satu hari lagi itu gimana puasanya? Untuk kan kalau kita hitung ya teman-teman, kenapa 14 hari yang sah? Karena dalam satu bulan itu bisa 31 30 29 nggak bisa 4 tahun sekali ya. 2 Februari kayak. Coba 29 dikurangi 14 sisa berapa? 15 kan? Itu masih cukup. Tahu nggak? Masih cukup untuk maksimal haid dan minimal sebentar. Berarti di bulan Ramadannya ya 29 hari ya? Iya. Kita lihat ya di fotonya apakah ada keterangannya apa tidak. Sementara yang lain boleh bertanya dulu ya sambil saya cari jawabannya. Oh itu di bawahnya lihat teman-teman ziyadah wa tafsil ya di footnote di bawah. Yajibu 'alal mutahhira an tasum Ramadan lihtimali an hatayra jami'ahu. Dia wajib berpuasa Ramadan kan. Wa kadza yajibu 'alaiha kullu shaumin fardin walau nazron muwassa'an. Meskipun itu misalkan dia pernah bernazar puasa. Wa yundabla shaumun nafli kami sanu salatun nafli. Bawahnya fa idza shamat Ramadan wajaba 'alaiha an tasum ba'dahu syahran kamilan. Maka ketika dia sudah berpuasa di bulan Ramadan, dia wajib berpuasa lagi ya sebulan full setelahnya yaitu bulan Syawal ya. Ai salatina yauman mutawaliyah yaitu 30 hari. Fayabqa 'alaiha yauman. Maka sisanya 2 hari tadi udah dijelaskan ya. Sampingnya wa in kana ramadana qison. Nah, meskipun Ramadannya harinya kurang. Berarti siapa tadi yang nanya? Berarti sama. Wa in kana ramadana qison meskipun jumlah hari Ramadannya berkurang. Contohnya kayak tadi 29. Jadi mau ikut 31, kalau 31 kan ya udah aman ya, lebih ya. Tadi kan dikasih contohnya kalau 30 hari. Kalau misalkan kurang, di sini disebutkan hukumnya sama. Wa in kana Ramadan naqisan. Berarti jawabannya sama ya. Tetap 2 bulan full dan tetap yang dianggap sahnya itu 14 sama yang di bulan Zulqa'dah untuk melengkapi 2 hari. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau lanjut ya. Gimana teman-teman? Bisa kan? Napas dulu. Gak apa-apa, proses kok ya. Kita tuh kalau mempelajari sesuatu tuh kalau misalkan sekali udah langsung paham, ya mungkin itu dia IQ-nya tinggi ya atau gimana. Kalau misalkan dia nggak cukup misalkan
satu kali jalsah gitu ya, sekali maksudnya baca, maksudnya perlu berkali-kali, justru itu bagus. Kenapa coba teman-teman? Karena biasanya setiap kali bacaan itu ya likul kiroah faidah katanya. Setiap kita membaca itu pasti ada faidah yang baru yang kita dapetin kayak gitu. Bahkan nih, misalnya saya udah ngajar beberapa kali gitu ya. Walaupun saya udah paham, tapi pas baca lagi misalkan mau ngajar lagi, itu pasti ada yang dapat ada faedah yang baru gitu. Oh ternyata maksudnya tuh ini kayak gitu. Jadi makin paham. Tapi makin paham lagi kalau kita ajarin ke orang. Jadi nanti teman-teman kalau udah pulang ke Indo atau kan nanti yang misalkan S2 di sini ada S2 nggak sih? Siapa? S2. Uji ini ya, atau dirasat? Enggak kak. Temennya nih suka ngerjain. Nah, pokoknya kalau misalkan kalian diminta buat ngajar, itu justru kesempatan buat kalian itu makin nempel. Karena biasanya kalau kita diajarin itu jadinya ada tuntutan buat kita harus paham kan. Tapi misalkan kalau kita nih sebagai masih menelaah kayak gitu, itu perlu berulang-ulang. Jadi wajar kalau misalkan sekarang nih masih bingung. Misalkan yang kemarin apa sih maksudnya turul mani, zawalul mani gitu kan. Terus apalagi misalkan idza takhalala bainal ada wa tamyiz itu saya yakin pasti kalian masih ada yang bingung di situ. Enggak apa-apa, wajar ya. Nanti kalau kalian baca lagi itu pasti enggak mungkin kosong gitu. Kalau kalian baca itu pasti ada yang nyantol kayak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak kita lanjut aja ya. Oke, masuk ke surah Tsaniyah halaman 68. Ya. Gimana? Ini sekarang tadi yang mungkin minta penjelasan ulang aja. Yang mana? 14 hari itu kenapa yang sah cuma 14 hari? Yang pertama karena dia mutahiroh. Mutahiroh itu semuanya kemungkinan. Kemungkinan apa sih? Kemungkinan hari itu haid, hari itu istihadah gitu kan? Lagi-lagi namanya kalau haid kalau istihadah kan dia sebetulnya wajib puasa kan. Nah, tapi kalau mutahiroh ini karena nggak jelas, paham nggak? Jadi makanya jadinya ambil pahitnya puasa full gitu. Kemudian kenapa yang sahnya itu 14 hari? Jadi seolah-olah kita anggap ambilnya minimal suci itu kan 15. Kemudian maksimal haid itu adalah berapa? Mohon maaf, bukan maksimal. Minimal haid itu kan 24 jam atau bisa juga sampai 15 hari. Jadi pas gitu loh, 15. Jadi seolah-olah ya udah kalau 15 contoh ya ini ya. Ketidakjelasan ini kalau kita terawang misalkan. Sebenarnya 15 ini haid dia, 15-an ini istihadah atau tuhur dia. Kan dia itu boleh puasanya di waktu apa? Waktu tuhur dia kan? Di yang berapa hari berarti? Di waktu 15 itu kayak gitu. Kenapa nggak 15? Karena bisa jadi sebulan itu yang tadi siapa lupa namanya? Nurul yang Nurul tanyain bisa jadi dalam sebulan itu enggak 30 tapi 29. Jadi kalau 29 kan jadinya pas ya 14. Kayak gitu. Jadi makanya yang dianggap sah itu hanya 14 hari. Karena bisa jadi yang sisanya itu sebenarnya darah haid gitu. Jadi lagi-lagi karena ketidakjelasan ini jadinya ibadahnya ya udah semuanya diambil pahit lah kalau bahasa kita nyampe kayak gitu. Iya gitu. Dan yang 3 Yang kan berarti sisanya 2 hari tadi ya. Itu juga kenapa harus di 18 hari bukan 18 hari puasa ya. 3 hari awal, 3 hari akhir. Lagi-lagi jadi dikurangin minimal suci ya. Kemudian mohon maaf bukan minimal suci berarti maksimal haid ya. Maksimal haid, kemudian sisanya suci kayak gitu. Kan maksimal haid 15 nih. Kan 18 berarti kalau kita kurangin contoh nih, misalkan dia tuh sebetulnya haidnya tuh 15 hari. Berarti kan sisanya 3 nih, 3 hari. Jadi kan seolah-olah 3 hari itu aman. Oh, berarti ada nih 2 yang sah puasanya. Paham nggak teman-teman? Ini ya, yang ini kenapa harus 3 hari awal 3 hari akhir? Maksimal haid itu kan lagi-lagi ini nggak jelas kan? Ihtimal, semuanya ihtimal teman-teman, karena dia mutahiroh, dia lupa orangnya, nggak inget ya. Terus di 3 hari ini kan katanya yang sah itu 2, ya kan? 2 hari. Kita andaikan aja ya, misalkan nih kita itu kan boleh puasa kalau di waktu tuhur atau istihadah kita.